Jawa Tengah 1. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kembali seriesnya yaitu Mr. Miss Tourism Indonesia 2026 nih. Sudah hadir bersama kita nih, kali ini kita berempat nih, boy and girls. Iya, kita main quiz gimana? Boleh quiz ya. Terus kayaknya. Oke, kalau ini Robert, saya udah sering ketemu ya. Robert Fernando. Betul. Lu sering main sinetron ya? Ya. Ferguson ya. Fernando Ferguson ya, pemain bola juga. Fernando Torres juga ada. Torres ya. Robert Fernando, kenalin dulu dong Robert. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robert Fernando. Ya. Saya waktu audisi saya represent di Jakarta 2. Jakarta 2. Ya. Oke, ini Robert Fernando. Kemudian juga ada Esa Yunanda. Iya. Yunanda, Oke, silakan perkenalkan diri dong. Halo semua, kenalin aku Esa Yunanda, biasa dipanggil Nanda. Aku presentasi Jawa Tengah 1. Jawa Tengah 1, Jateng 1. Oke. Berarti nggak benar-benar dari Jawa Tengah lah ya. Betul, lahir di sana. Lahir di sana. Activity juga di sana di Jawa Tengah. Activity di Jakarta. Activity malah di Jakarta. Iya. Oke, Yunanda. Next ada Alia Putri. Yes, oke. Iya, Alia. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Alia Putri Febrina dan saya represent Jawa Tengah 2. Jawa Tengah 2. Yes, we are simple. Bet, kita juga, lu mau nanya-nanya boleh juga sih. Oh, ya, boleh juga ya. Iya kan? Saya juga punya podcast gitu seru ya. Iya, Bet. Mau nanya, Bet? Kalau Ruby dulu aja ya, yang punya acara dulu aja. Itu gua nanya dulu deh, Bet. Boleh. Bet, ini kan apa sih menjadi kegiatan ini, Bet? Kegiatan sehari-hari. Sebenarnya ya puji Tuhan saat ini kegiatan dikasih kesibukan yang memang cukup menyenangkan juga ya. Bro, aku anaknya juga workaholic. Workaholic aku, ya? Okay. Aku sebenarnya ada kegiatan kayak yang freelance sebagai master of ceremony, MC. MC-nya tuh kayak bisanya di pameran sama padel, itu sering banget. Ya, padel. Terus aku juga nge-DJ juga. Nge-DJ juga. Terus aku juga punya ini juga, rutin latihan berkuda. Aku jadi equestrian. Nah, aku paling yang kayak ada regular. Multi-talented lu ya? Amin ya. Namanya juga tinggal di Jakarta Tadi MC paddle berarti host juga? Betul, host juga. Okay. Ya itu belajar cepet tuh kalau situ, soalnya baru pertama kali terjun, lama-lama panggilan gitu kan. Jadi tekunin aja kayak emang lumayan nih gitu kan. Di Jakarta kan harus cari bakat yang bisa ada income nih gitu. Iya, Cuma regular lagi jadi ini host live streaming. Host live streaming. Iya, betul. Affiliate juga apa? Affiliate enggak? Host live streaming. Jadi produk ya? Betul, produk. Kebetulan baju gamis yang dijual. Baju gamis, baju gamis yang lagi booming kan, baju gamis. Baju gamis dari cowok kan? Betul. Baju koko gitu iya ya? Dong, masa cewek. Tapi partnernya cewek. So, doain aja nih reporter. Friendzone. Kebetulan ada kabar baik yang lanjutnya reporter nanti. Wah, mantap. Makanya gue bilang bantu nge-host juga. Boleh. Nanti soon lah ya. Iya, oke. Itu tadi kegiatannya. Kalau Esa Yunanda, Iya, apa gitu nih? Kalau aku sendiri sebenarnya pekerja kantoran ya, jadi bagian pageant ini sesuatu hal yang baru, yang benar-benar aku pengen challenge myself gitu lah, intinya seperti itu. Part of upgrading gitu sih. Part of upgrading. Iya. Nggak boleh spill ya, kerjanya nggak boleh spill ya. Oke, jadi kerja di finance intinya. Di finance intinya. Iya, finance. Okay. Finance modeling kan beda jauh kan, cuman kita kan harus berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal baru. Betul. Jadi ini passion juga ya di dunia
modeling, dunia pageant. Iya, sekaligus belajar public speaking ya, sebenarnya seperti itu. Apalagi kemarin alhamdulillah dapat gelar Miss Intelligentsia di mana aku bisa menang debat. Itu suatu kehormatan untuk aku yang sebenarnya sebagai pegawai kantoran, finance nggak pernah ngomong di depan umum. Nggak pernah debat tuh? Iya, nggak pernah. Nggak pernah kurang 100.000 gitu? Ini dari mana nih? Gitu, nih? Gitu ya. Oke, sip itu ya. Kalau Alia Putri? Aku ini mahasiswa di Universitas Diponegoro di Semarang. Di Semarang. Ya, saya mengambil jurusan akuntansi di sana. Itu juga masuk ke dalam dunia finance sama di dunia finance ya. Dunia finance. Kita dunia MC ya, betul. Itu public speaking aja lah ya. Iya. Marketing lawan finance nih. Oh iya benar ya. Pengajuannya ke finance kalau marketing. Kita butuh mereka juga. Iya, butuh dong. Harus dong. Kalau nggak ini nggak keluar. Nggak keluar budget kita ya. Dan juga aku freelance model. Freelance model. Oke. Nah, tadi di kompetisi kan ada advokasinya nih. Betul. Nah, apa yang jadi advokasi? Kali ini gue dari ini udah. Boleh, silakan. Mungkin dari Alia dulu. Advokasinya jadi apa, advokasi aku itu seputar sustainable tourism. Jadi aku juga mengaitkan dengan Sustainable Development Goals, agenda global yang dibuat oleh PBB. Jadi aku mengaitkan dengan poin 8, 12 dan 14. Di situ juga aku mengangkat daerah yang aku wakilkan, Jawa Tengah, Karimun Jawa. Jadi mengapa 8, 12 dan 14 poin dari SDGs ini berkaitan dengan Karimun Jawa? Karena di sana membicarakan tentang konsumsi dan produksi dari laut dan pantai yang baik, konservasi hasil laut dan lain sebagainya. Makanya dari itu menurut aku perlu juga kesadaran mengenai sustainable atau keberlangsungan, keterusan untuk keberlangsungan hidup manusia gitu. Makanya itu aku mengangkat itu karena itu suatu isu yang penting menurut aku. Ini bisa jadi bisnis juga nih. Iya, saya juga melihat peluang itu. Melihat peluang itu ya, bisa. Iya. Kalau finance cuan. Cuan, saya megangannya hitung-hitungannya. Iya, betul. Kalau Esa? Kalau aku sendiri, kemarin advokasi aku itu healthy woman, healthy tourism. Jadi definisi tourism sendiri kan adalah perjalanan wisata. Kemanapun kita pergi untuk perjalanan wisata membutuhkan human resource, betul? Betul. Jadi ini untuk nanya nih, betul. Iya. Jadi untuk berkelanjutan, bisa cocok jadi host ya. Host ya. Iya, boleh ya. Untuk sustainability sebenarnya ya mirip-mirip dengan Alia ya. Jadi untuk tourism yang maksudnya memiliki masa depan, kita juga harus memiliki individu-individu yang sehat juga, seperti itu. Iya, kalau sehat bisa jalan-jalan nih. Betul. Kalau sakit-sakitan susah jalan-jalan gitu. Betul. Jadi mengkampanye gimana healthy tourism. Iya. Wacana apa aja wacananya nih? Ya sebenarnya mungkin programnya bisa diwujudkan dengan beberapa edukasi olahraga gratis lah, mungkin dimulai dari situ. Bisa senam pagi setiap hari Minggu. Boleh atau nih kalau yang mati kamu boleh. Bisa jadi, boleh banget ya, boleh banget. Lagi di bazar, sebelum bazar mungkin. Ya semoga yang datang lagi olahraga. Oh gitu ya. Kebetulan aku juga hobi olahraga. Aku satu minggu 3 sampai 4 kali. Apa aja? Pilates dan gym. Pilates dan. Kelihatannya tangannya juga kencang gitu kan, pilates gitu. Ada warna merah, kuning kan, biasa hijau pilates. Ini Iya, pilates yang betul. ada alatnya kan? Iya, reformer. Betul. Oke. Bet, apa Bet? Advokasinya Bet? Kalau aku, tapi tadi aku masukin dari berdua advokasi cewek-cewek ini, itu sebenarnya bisa disambungin ya. Bisa disambungin dari human resource-nya, ini dari tenaga Nah, ini udah langsung jadi host nih. Nah, dari dua ini bisa dicampurkan ke advokasi aku. Nah, advokasi aku sebenarnya sudah berjalan cukup lama, sudah hampir 2 tahun. Sebenarnya aku banyak gerakan-gerakan yang aku lakukan seperti gerakan sosial kemanusiaan. Contohnya adalah seperti di donor darah. Aku sudah 2 tahun menjalankan donor darah rutin di Jakarta Barat setiap 3 bulan sekali. Sekarang udah, nanti soon doain semua berjalan lancar di bulan Maret itu udah batch 10. Kemudian aku juga aktif di bidang sosial kemanusiaan tuh kayak misalkan penanggulangan kelaparan. Terus aku juga sama juga yang tadi berkaitan juga penanaman pohon. Itu rutin setiap 3 bulan sekali. Itu setiap kita juga open batch juga untuk donation penanaman bibit pohon. Bibit gitu. pohon. Betul. Terus saya juga ada juga rumah yayasan yang memang isinya anak-anak yang mengidap kanker dan penyakit jantung.
Jadi itu banyak banget ya. Ya, dan puji Tuhan hebat masih tuh, berjalan iya. sampai sekarang ya. Aku banget senang ya kalau misalkan berbagi ya. Kalau nggak ada yang ngelanjutin siapa lagi kan? Iya benar. Ataupun hal-hal positif ya. Nanti pasti apa yang kita lakukan hari ini akan boleh jadi bantuin panitia bazar nih. Boleh banget. Nah, ada kaitan juga bazar advokasiku sebenarnya. Tadi itu yang rumah yayasan kanker anak ini adalah itu adalah anak-anak yang memang dari luar kota, bukan di Jakarta, yang melayani treatment jantung sama kanker. Itu lokasinya Jakarta Barat, dekat rumah sakit jantung anak. Makanya disitulah kita bikin. Nah, tadi kalau misalkan berkaitan bazar, aku juga ada advokasi yang berkaitan dengan bazar. Apa tuh? Aku itu dari tahun lalu, udah 3 tahun ini, tahun ketiga aku untuk mengelola UMKM. Ya, UMKM aku itu Lisa udah ada 300 UMKM yang aku latih. Nah, melatihnya itu bukan cuma sekadar aku bimbing. Aku bimbing mereka dari nol. Ada yang memang udah ada yang terbangun, cuma aku bantu lagi apa yang harus perlu di-upgrade. Itu dari pengolahan makanan, packaging, presentasi, rasa, sama penyimpanan makanan juga itu semua aku ajarin. Karena aku juga ada background di perhotelan 8 tahun. Nah, itu aku sampaikan gitu. Karena aku punya prinsip kalau gimana cara maintain 300 ini, Bud? Sebenarnya maintainnya gampang sih kalau misalnya kita ada jam terbang juga ya. Kalau sebenarnya cuma di awal-awal memang agak rumit karena banyak UMKM tuh ibu-ibu. Ibu-ibu kan tahu sendiri gimana ya caranya. Itu banyak banget karena apalagi bawa-bawa. Ya lama-lama sih berjalan waktu ya mereka paham, kita harus pahami mereka juga sih. Jangan mereka harus nurutin kita, aku harus paham mereka semua sih. Kayak gitu. Jadi lama-lama sering berjalan waktu ya semuanya gampang sih. Semua bisa gampang banget gitu. Yang penting kita harus dengerin mereka aja. Nanti bisa kerjasama ya. Betul. Bisa dipilih ya, dikurasi ya. Betul sekali ya, dikurasi juga. Karena aku juga mengkurasi makanan mereka juga. Nanti kalau salah, Bu, kayaknya salah nih masakannya, nggak bisa kayak gini. Gitu. Ya, just info juga bahwa Safari Bazaar ini semuanya gratis. Jadi nggak dikenakan biaya. Mereka open booth semua. Kan yang udah tahu. Iya, gratis. Jadi emang ini program gratis. Kita udah yang ke-17 kali ini. Nanti 2 bulan lagi ke-18. Berarti siapapun UMKM bisa ikut atau harus dikurasi juga sih, kita kurasi juga supaya nggak tadi ya ada kurasi dari tim juga. Iya, karena kan tadi ini kan sebagai showcase. Betul. Gitu. Jadi dari packagingnya, rasanya dan lain-lain. Dan mengangkat produk lokal juga ya. Iya dong, cobain. Dan untuk NDPS sebenarnya kelasnya juga berbeda sama apartemen. Iya, karena beda-beda. Ya. Karena beda-beda tempat, beda-beda spesifik market juga, tempat juga lokasi. Kondisi ini khusus pakai kompor listrik bukan? Iya, karena tadi pakai kompor gas. Iya, betul. Gitu. Dan ada juga penghuni yang punya bisnis, kayak ada yang punya bisnis mochi tadi betul. Iya kan, jadi itu dia. Jadi kita saling support. Betul sekali. Gitu. Oke, ini kita udah ngobrol-ngobrol ya. Apa yang menjadi rahasia sukses kalian masing-masing nih? Yes. Apa kunci suksesnya? Siapa dulu nih? Saya dulu. Saya dulu. Mungkin kalau saya itu be brave aja sih. Be brave ya? Iya, berani melakukan suatu hal baru, hal berbeda, keluar dari zona nyaman. Jadi ya kita harus tetap upgrade diri kita sampai kapanpun, karena kan ilmu harus tetap ditimba. Betul. Seperti itu. Simple. That's simple. That's simple. Mana? Oke, Alia, silakan Alia. Menurut aku sukses itu perspektif ya. Kita nggak bisa bilang kayak sukses itu ketika kita kaya raya, sukses itu ketika kita punya A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi menurut aku mungkin diri aku sekarang, aku udah merasa aku sukses, atau mungkin waktu dulu aku udah merasa aku tuh nggak bisa ada di posisi ini. Jadi ini beyond dan sukses gitu. Dan menurut aku kuncinya itu ya bersyukur dan mencoba apapun itu, coba. Gak usah ada hesitate in ourselves, just try, do your best, dan keep humble, bersyukur, udah hanya itu aja untuk aku. Sharing. Kalau aku punya pandangan yang sama kayak our queen ya. Aku kalau sukses itu dikatakan sukses itu bukan banyak duit. Sebenarnya sukses itu apa yang kita capai, tergapai. Nah gitu iya. Contohnya kita 1 juta pertama di 1 bulan, sukses. Sukses itu kategori sukses adalah apa yang kita inginkan tercapai. Nah kuncinya gimana adalah konsisten dan ketekunan. Dan sama keyakinan. Aku tuh konsisten, ketekunan dan keyakinan itu harus dikaitkan gitu. Kalau kita ada konsisten, jangan lupa sama keyakinan kita gitu. Jangan lupa semuanya itu dibawa dengan doa. Pasti bisa dong. Dan jangan lupa untuk bersikap tidak peduli pada sesuatu yang tidak berimpact pada kita ke depannya. Karena sukses atau tidaknya kita yang ngerasain, bukan orang lain. Yang aku maksud adalah kalau misalnya ada orang yang membuli kita, ada omongan-omongan, ataupun diremehkan, bersikap tidak peduli aja. Karena yang tadi gue bilang, sukses tidaknya kita yang ngerasain, bukan mereka. Asik. Gitu. Luar biasa ini. Emang dahsyat-dahsyat ya, kalau ngobrol gini kebuka semua ya. Jadi mindsetnya, cara pandangnya, dan juga hal-hal yang
advokasi dan lain-lain. Semoga bisa kolaborasi nih. Amin. Semua anak-anak muda nih luar biasa. Ya, semoga sukses selalu. Thank you udah sharing-sharing. Thank you juga udah hadir Safari Bazaar. Semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga diundang lagi. Kita mau undang terus dong. Iya, pasti undang terus dong. Iya, pasti undang terus. Kalau nggak diundang terus ada isu berarti. Nggak juga. Lagi sibuk mungkin. Lagi sibuk. Dia lagi sibuk. Maksudnya kalau diundang nggak datang nggak lagi sibuk. Iya, nah itu dia. Oke. Itu isunya lagi sibuk. Iya. Sekali lagi thank you ya. Terima kasih juga. Alia, Esa, Robert, thank you. Semoga semua bisa sukses dan juga bisa kerjasama ya. Sampai jumpa next episode. Saya Rubiarman, Robert, Esa dan juga Alia. Bye. Bring back millennials to Jakarta City.